Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan tentang puasa. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebelum kita berbuat, maka hendaklah perbuatan kita itu didasari oleh ilmu, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, maka pasti di sana ada tuntunan, ada penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya mengenai ibadah puasa tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang 4 cara penentuan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Hilal ini dilihat, Pak, itu di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Karena tanggalan di dalam Islam itu berkisar antara 29 dan 30. Paham? Tidak ada 28 dan tidak ada 31. Jadi 29 atau 30. Nah, sore hari, taruhlah hari ini hari Jumat, sore harinya tanggal 29 Sya'ban. Maka sebelum terbenam matahari, kita sudah mengintai, mengawasi, karena pas nanti tenggelam matahari, Pak, itu akan kelihatan sebentar, terus hilang. Nah, di sini apa? Kita lihat. Di waktu ini dia itu di tanggal 29 Sya'ban sore hari. Nah, kalau sekiranya tidak kelihatan, mungkin karena ada kabut atau ada badai, maka disempurnakan Sya'bannya. Sya'bannya menjadi 30. Kalau hari ini tanggal 29, berarti bajana 30, ya kan? Puasanya nanti hari Sabtunya. Hari Minggunya atau hari Ahad. Karena besok 30, besoknya sudah pasti tanggal 1. Ini cara yang kedua. Menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Cara yang ketiga, mempersempit Sya'ban. Sya'bannya itu dijadikan 29 saja. Hari ini tanggal 29 enggak kelihatan hilal, maka besok berpuasa. Karena faqduru, ya hadis nanti akan disebutkan, faqduru itu diantara maknanya adalah persempit. Allah berfirman di banyak ayat, di antaranya di surah Al-Fajr, surah Al-Munafikun, surah At-Tolak, wa man qudira alaihi rizquhu. Dan barang siapa yang dipersempit rezekinya. Dalam surah Al-Fajr juga, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya, paham? Jadi qudira itu maknanya kadang dipersempit. Sehingga bulan Sya'bannya hanya 29. Jadi besoknya berpuasa. Cara yang keempat adalah sumu li ru'yatihi, yaitu berpuasa mengikuti pemerintah. Jadi ketika pemerintah mengumumkan puasa besok, ya sudah, ketaatan terhadap pemerintah dalam hal ini. Adapun cara-cara yang lain, ini tidak disyariatkan. Seperti hisab. Hisab itu, Pak, perhitungan 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah diketahui, oh nanti Ramadannya tanggal sekian, Idul Fitrinya tanggal sekian. Itu namanya hisab, perhitungan. Ini kadang pas, kadang enggak. Tapi metode hisab itu tidak dipakai. Ada lagi di Sulawesi melihat pasang surutnya air. Ada lagi di Sumatera melihat tanggalan Jawa dan yang lainnya. Ini membuat ribut ya. Kenapa? Karena
kaum muslimin berpuasa mungkin hari ini baru berpuasa, mereka sudah 3 hari 4 hari sudah berpuasa sebelumnya. Nah, ini membuat pertikaian dan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Baca Pak Rifai. Enggak, ini dulu. Qala idza ra'aitumuhu wa fi lafdin. Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi ukuran masuknya Ramadan itu apa? Melihat hilal. Hilal tanggal 1. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya, maka berlebaranlah. Tidak usahlah berpuasa. Fa in gumma alaikum, jika tertutup oleh awan atau debu, faqdurulah. Ini kata faqdurulah ditafsirkan di hadis yang lain, faqdurulah salasina, sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat yang lain, fa'akmilu, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Karena maksimal tanggalan Islam itu Pak 30 saja. Tidak ada 31-nya. Jadi kalau sudah disempurnakan 30, pasti besoknya tanggalan baru atau masuk bulan Ramadan. Baca Pak Iman. Stop dulu. Wa yusomu bi ru'yati adlin lihilalihi. Jadi penentuan Ramadan, masuknya Ramadan cukup dengan satu orang yang melihat, Pak. Ada orang yang terpercaya, dia melihat hilal, ya sudah, kita terima khabarnya. Tapi tugasnya ini tugas pemerintah. Yang menentukan dia menerima atau enggak itu tugas pemerintah. Bukan tugas RT, bukan juga tugas imam masjid. Paham? Karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, kalau sekiranya pemerintah mengatakan ya sudah kita puasa besok. Sebagaimana Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Rasulullah bahwa manusia sudah melihat hilal, ya sudah perintahkan manusia berpuasa besok. Nah, ini kalau apa? Kalau penentuan masuknya Ramadan cukup yang menyampaikan itu satu orang saja. Enggak perlu 2 orang, enggak perlu 3 orang dan yang lainnya. Cukup 1 orang dan dia terpercaya. Nah, tinggal pemerintahnya lagi, pemimpinnya, apakah dia mau terima atau tidak. Kalau dia enggak terima gimana, Pak? Kita ajakin orang, ayo. Saya sudah lihat hilal ini, kita puasa aja. Enggak usah dengar pemerintah itu, dia enggak mau dengar apa yang saya sampaikan. Enggak boleh kayak gini. Jadi kalau Anda mau berpuasa, puasa sendiri aja, enggak usah ngajakin orang. Nggak usah umumkan di masjid juga, karena ini membuat ribut. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlani. Penentuan bulan-bulan yang lain seperti bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya, Pak, itu harus 2 orang. Ya, harus 2 orang. Kenapa? Karena dia keluar dari ibadah. Kalau kita mengatakan sudah masuk 1 Syawal, berarti enggak berpuasa sudah orang kan? Dia tinggalkan ibadah, bahaya ini. Nah, kalau salah, ini salah juga menentukan apa? Berakhirnya puasa. Jadi harus 2 orang. Kalau sekiranya perempuan, maka 2 perempuannya, 1 laki-lakinya. Yang menyampaikan dia melihat hilal. Baca Imran wa yajibu. Nah, jadi ini tentang niat, Pak. Jadi kalau besok kita mau puasa, maka mulai dari malam harinya sudah berniat.
Apakah pas mau tidur atau setelah Isya atau sudah maghrib kita berpuasa, berniat dalam hati bahwa besok mau puasa. Jangan diucapkan pas sahur nawaitu saumagadin an ada ilillahi ta'ala, enggak boleh. Paham? Jadi niat itu di dalam hati, tidak dilafadzkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat itu, Atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian, sementara Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah. Cukup apa? Cukup niat dalam hati, baca melok kama puasa. Meskipun tidak dilafadzkan. Ini kalau puasa wajib, Pak. Jadi enggak boleh sudah pagi baru berniat. Di gaganan reko boleh ya mau puasa Kak. Enggak boleh seperti itu karena enggak ada makanan di rumah. Di gaganan nasi kuning. Ya sudah. Dia mau berpuasa, enggak boleh seperti ini. Harus mulai dari malam hari. Timbul pertanyaan, apakah setiap malam? Iya, setiap malam. Tajdidun niat, memperbaharui niat itu setiap malam. Karena boleh jadi kita besoknya enggak berpuasa, mungkin karena sakit atau safar dan yang lainnya. Kalau kita rapelan mulai dari tanggal 1, ya udah Allah, aku mau niat puasa sebulan full. Ini namanya rapelan 30 malam kan? Ini enggak kadang enggak sesuai nanti prakteknya. Mau safar atau sakit atau ada urusan sehingga dia tidak berpuasa. Baca Faripai wa amman naflu. Nah, stop dulu. Wa amman naflu, adapun puasa sunnah, Pak, boleh di pagi hari dia berniat. Sebagaimana Rasulullah tatkala bertanya kepada istrinya, ada makanan? Enggak ada makanan. Idzan fa inni shaimun. Kalau gitu aku berpuasa. Coba lihat. Rasulullah niatnya apa? Di pagi hari sudah. Karena tidak ada makanan dia berpuasa. Jadi puasa sunnah itu boleh berniat di pagi hari. Meskipun boleh berniat di malam hari. Apa Imam? Oh, afwan. Wal maridu alladhi yatadarraru bis-shaumi wal musafiru lahuma al-fitru was-siyam. Orang yang sakit, Pak, kemudian dia memudaratkan dirinya dengan berpuasa, maka nanti boleh tidak berpuasa. Paham? Boleh tidak berpuasa. Kewajibannya adalah nanti mengqadha, mengganti di hari yang lain di luar bulan puasa. Tapi ingat, sakitnya ini sakit yang memudaratkan. Sakitnya yang memudaratkan atau memperlambat sembuhnya. Kalau sakit-sakit flu saja atau di uduna, sakit kepala yang ringan atau sakit panu, maka tetap berpuasa. Karena ini tidak memudaratkan. Ya, hifduddin dan hifdun nafs tatkala berbentrokan, maka terkadang yang diutamakan adalah menjaga jiwa daripada menjaga ibadah. Wal musafiru lahuma, demikian juga orang yang safar, Pak. Orang yang safar ini dia boleh berpuasa, boleh juga tidak. Ini. Dia tidak tidak sunnah meninggalkan puasa, tapi boleh hukumnya. Silahkan. Kalau kuat silahkan berpuasa, kalau enggak ya sudah, enggak usah berpuasa. Adapun sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak ada kebaikan berpuasa di saat safar, ini keadaannya khusus bagi mereka yang memberatkan tatkala dia berpuasa. Dia sedang safar terus memaksa diri berpuasa, ini memberatkan dirinya, maka ini tidak boleh, tidak ada kebaikan di sini. Tapi kalau sekiranya dia safarnya pakai pesawat, AC dan yang lainnya nyaman, nikmat gitu, ya sudah. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik.
Baca Pak Imam, wal haidu. Haid, ya wanita yang haid dan wanita yang nifas, setelah melahirkan keluar darah nifas, maka haram bagi keduanya berpuasa. Karena di sini ada mani, ada penghalang. Dia tidak suci. Jadi dia tidak boleh berpuasa. Maka kewajibannya adalah qada, mengganti di hari yang lain. Nah, kalau sekiranya ada perempuan ikut sahur juga, kemudian mendekati maghrib, dia keluar darah haid. Maka bagaimana ini? Ya sudah, dia harus batalkan. Kemudian dia ganti di hari yang lain. Baca Pak. Wal hamilu Nah, sekarang wanita yang hamil Pak dan menyusui. Wanita hamil atau menyusui, seharusnya pakai atau, bukan pakai dan. Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, jika keduanya takut atas anaknya, kekurangan susu, kekurangan gizi anaknya kalau dia hamil, maka aftarota, dia tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain dan memberikan makan setiap hari orang miskin. Ini pendapat penulis, karena dalam hal ini Pak terjadi perselisihan di antara para ulama. Sampai Ibnu Hazm mengatakan wanita yang hamil dan menyusui itu tidak ada qadanya dan tidak ada fidyahnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ada itu hanyalah kias. Wanita yang hamil ini dikiaskan kemana? Apakah ke orang tua yang tidak mampu berpuasa, ataukah kepada orang yang safar, yang sedang melakukan perjalanan? Paham? Nah, kalau nanti dikiaskan kepada orang yang safar, maka kewajibannya adalah qada. Kalau dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka kewajibannya adalah fidyah. Paham Pak? Tapi penulis di sini menggabungkan dua kewajiban, yaitu apa? Qada dan fidyah. Tapi yang lebih kuat adalah fidyah. Jadi kalau ada istri kita hamil Pak, atau sedang menyusui, terus dia nggak bisa berpuasa karena takut anaknya kurang pasokan makanan, maka sudah ya dia tidak berpuasa. Kemudian setiap hari yang dia tinggalkan itu dia bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Berupa makanan. Para ulama berselisih fidyah itu ukurannya berapa. Kalau madhab Hambali mengatakan harus 2 mud. Kalau madhab Syafi'i cukup 1 mud. Nah, kita hitung dulu. Kalau sekiranya satu sok itu 4 mud, biasanya ukuran paling rendahnya satu sok itu Pak 2,5 ya. 2,5 kan? Coba kita bagi dulu 2,5 bagi 4, kira-kira siapa? 6,5 ya. 6,5 ons ya. Taruhlah 7 ons atau 700 gram. Nah, 700 gram ini kalau kita kali 2 berarti 1,5 kan, 1,4. Kalau hanya satu saja berarti 700. Paham Pak? Kalau 30 hari istri kita meninggalkan puasa, tinggal dikali 700. 700 kali 30 berarti 21 kilo.
Sikaru berat kan 21 kilo. Nah, ini yang wajib. Kalau bapak mau tambahkan lagi telur, sarden, terus tambahkan lagi minyak goreng, ya silahkan. Paham? Nah, sahabat, yang kewajiban hanya beras ini. Atau kalau kita mau belikan nasi bungkus yang harga 10 ribuan lengkap nih, ya kan? Ada nasinya, ada telurnya, ada ayamnya, ada mie-nya. Dikasih makan orang miskin, silahkan. Nah, ini pilihan saja, mau ngasih langsung makanan jadi atau makanan mentahan. Ini fidyah. Demikian juga orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Ada orang tua nggak mampu berpuasa, maka sudah dia bayar fidyah. Tinggal Bapak pilih yang mana bisanya. Mau yang 2 mud atau yang 1 mud. Nah, baca Pak Rifai. Wal ajizu. Nah, sekarang orang yang lemah tidak bisa berpuasa, Pak. Seperti orang tua yang sudah tidak mampu lagi, nenek-nenek atau kakek-kakek nggak mampu berpuasa. Atau ada orang divonis sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, seperti kena virus atau kena kanker gitu, stadium berapa gitu kena, kata dokter ini nggak bisa sembuh ini. Ya sudah, dia tidak berpuasa dan memberikan makan setiap hari orang miskin. Mau dirapel sekalian bisa. Contohnya dirapel seperti ini, Pak. Saya meninggalkan puasa 30 hari. Paham? Kemudian pas lebaran banyak makanan, ya kan? Sekalian panggil orang miskin. Ayo makan di sini. Panggil 30 orang. Untuk apa? Untuk membayar fidyah. Ini kalau mau digabungkan seperti ini. Atau kalau mau setiap hari, contohnya hari ini nggak berpuasa, maka bayarnya besok. Jangan hari ini Bapak nggak berpuasa, hari ini juga dibayarnya, enggak. Tapi apa? Besok baru dibayar. Kemudian besoknya lagi nggak berpuasa, lusanya baru dibayar. Itu kalau mau dicicil. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Pak ini sebelum kita pindah. Iya. Uang. Iya. Iya. Iya, jadi tadi pertanyaan yang pertama, kadang mereka nyetor uang, padahal tuntutannya adalah makanan, apakah mentahan ataukah sudah jadi. Maka si panitia di sini harus menegaskan bahwa kami menerima makanan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda menyerahkan uang, maka kami alihkan ke makanan. Paham? Kita belikan beras ini ya. Untuk apa? Untuk Bapak itu menyerahkan fidyah dengan makanan, bukan dengan uang. Kalau uang ada sendiri, harta zakat harta. Nah, itu solusinya. Ditawarkan kepada mereka yang membayar fidyah dengan uang. Kalau nggak mau maksa pakai uang, ya sudah jangan bayar di sini. Sapak kolengi, cari yang lain. Ya kan? Sebagai bentuk pelajaran bagi dia. Kemudian penyalurannya bisa disiasati, mungkin panitia taruhlah ini 30 orang nih. Mungkin dibuatkan makanan atau mungkin dibagi-bagikan kalau sekiranya dia di situ 1 karung 30 hari dia makan, maka kita serahkan ini untuk 30 hari kamu makan. Karena ini bayar fidyah untuk 30 hari. Diberikan kepada seorang. Tapi alangkah baiknya dikumpulin orang,
kemudian ini dikasih masing-masing. Jadi kalau seperti di Lombok Pak, di Lombok itu provinsi yang paling miskin di di Indonesia ini. Jadi ketika ada pembagian beras gitu, maka ada dikenal namanya pasukan semut. Pasukan semut itu datang orang-orang miskin meskipun hanya setengah kilo mereka mau menerima. Dan itu dia terima setengah kilo berjejer berantrian di Lombok sana karena miskin daerah kota provinsi miskin. Maka kalau kita Balikpapan ini berlebihan dari sisi zakat, ya sudah dioper ke sana, dikirim ke sana untuk disalurkan. Nah, yang lain Pak? Iya. Iya, berarti ini enggak masuk. Cari yang miskin kan? Jadi miskin itu patokannya Pak bukanlah mereka yang tidak punya motor, tidak punya TV di rumahnya atau hanya ngontrak saja, bukan itu patokannya. Miskin itu adalah mereka yang mencari biaya hidupnya setiap hari, tapi dia rapi kasih 50% dari kebutuhannya. Pada rekeng kebutuhan di Balikpapan berkeluarga 100 sebu kan? Joka dikasih majama ke pasae atau pergi ngojek sana sini, nah runtuh 40 sebu bawang. Maka ini dikatakan miskin. Meskipun ada motor di rumahnya, ada parabola, ada televisi dan lain-lainnya, maka tetap dia dihukumi miskin. Karena penghasilannya dia rapi setengah dari kebutuhan hidupnya. Nah itu patokan miskin. Orang yang berpenghasilan 5 juta bisa nggak dikatakan miskin? Bisa saja kalau sekiranya ternyata kebutuhan hidupnya itu lebih banyak. KPR rumahnya, cicilan mobilnya, cicilan motornya, cicilan bayar sekolah anaknya 10, ya kan? Sehingga nggak ada habis. Bahkan harus di akhir bulan dia harus ngutang-ngutang sana sini. Padahal gajinya sudah 5 juta. Nah, siapa lagi Pak Imam ya? Baca Pak Imam, "Waman aftara." Nah, jadi penulis di sini menyebutkan muftirat, pembatal puasa. Waman aftara, barang siapa yang berbuka gitu dengan sebab dia makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja, maka nanti dia mengganti di hari yang lain. Tapi kalau sekiranya makan atau minum tapi dia lupa nih pergi manre coto Makassar, manre ketupat 5, makan coto 2 mangkok, selesai makan baru dia ingat, astagfirullah, mah puasa Kak ya, aku mau puasa hari ini ternyata. Kira-kira batal nggak puasanya Pak? Enggak. Nasabakna lupai kan? Rufiatil aqlam. Jadi dia pembebanannya itu terangkat di saat dia tidak ingat. Ya, kita sempat dulu di Yaman makan rutop ya, di antara orang Badui satu renteng itu kita makan habis-habisan. Nah baru setelah selesai makan baru ingat, astagfirullah, puasa ternyata saya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini pembatal puasa juga Pak. Muntah dengan sengaja, dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya sehingga dia muntah. Batal puasanya. Kalau dia muntah dengan pusing gitu,
maka puasanya tidak batal. Au hijama atau berbekam. Tapi yang benar bahwa berbekam ini tidak membatalkan puasa. Berbekam maupun yang dibekam ini tidak membatalkan puasa. Kecuali menyebabkan dia lemah. Dia bekam di siang hari padahal masih puasa ini, akhirnya dia lemah. Karena banyak disedot darahnya. Si pembekam juga bisa batal puasanya. Karena dulu Pak, orang berbekam itu pakai pakai tanduk binatang itu, dilobangin tengahnya baru disedotin disedotin darahnya. Kalau sekarang kan ada pompanya itu kan, kopnya itu lebih mudah. Dulu orang bisa kemungkinan menyedot darah badan orang yang dibekam. Au imna bimubasyarah. Imna ini adalah onani. Ya. Ini bisa membatalkan puasa. Baca Pak Ripai, illa man aftara. Nah, jadi orang yang berhubungan Pak di siang hari bulan Ramadan, dia lihat istrinya, terus dia bernafsu, kemudian dia berhubungan. Padahal ini siang hari Ramadan. Maka puasanya batal. Istri maupun suami puasanya batal. Kemudian di samping itu, batal puasanya, dia nanti wajib mengganti di hari yang lain. Dia juga ada dendanya. Apa dendanya itu? Yang pertama adalah membebaskan budak. Tapi di zaman ini nggak ada budak. Karena budak itu Pak terhasilkan dengan apa? Dengan tawanan ya, tawanan orang kafir. Kita perang dengan orang kafir, kita menang. Nah tawanannya itu jadi budak. Nah sekarang nggak ada. Nah kalau nggak ada dapat budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang sangat berat ini Pak. Seumpamanya sudah dia berpuasa 59 hari. Terus di hari 60-nya batal dia. Maka naulap pemeng. Dia ulang lagi kembali mulai 1. Dia berpuasa lagi baru sampai 50, batal lagi. Ana ulas si pemeng. Sampai 2 bulan full berturut-turut. Jadi enggak boleh ada yang bolong satupun. Nah kalau dia tidak mampu, maka baru dia berpindah ke memberikan makan 60 orang miskin. Jadi orang kaya Pak, enggak boleh langsung pindah ke, saya kasih makan saja 60 orang miskin. Enggak boleh. Dia harus mengikuti aturan. Cari dulu budak, enggak dapat, baru berpuasa. Nah kalau ketiga-tiganya dia enggak mampu, ya sudah. Dia nanti diberikan makan karena dia orang miskin yang kesusahan. Nah, denda ini apakah untuk suami ataukah untuk istri? Di hadis disebutkan bahwa kewajiban denda ini hanya untuk suami, tidak untuk untuk istrinya. Dan ini pendapat yang kuat. Kewajiban denda di sini hanyalah untuk suami, tidak untuk istri. Kalau sekiranya dia berhubungan Pak 5 kali dalam sehari, 5 kali atau 10 kali dalam sehari di siang hari Ramadan, maka kira-kira apakah juga 10 kali juga dendanya? Enggak, cicip bawang 1 kali saja. Kau baca na ulangi si pemeng, kalau besok dia ulangi lagi, maka baru dia dapat denda 2 kali. Lusanya dia kerjakan lagi, maka denda lagi 3 kali dan seterusnya. Jadi kalau sehari dia berhubungan 5 kali, 6 kali, itu dendanya hanya 1 saja. Baca.
Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa, dene dengerangi. Dia enggak ingat. Lalu dia makan dan minum. Ini sering Pak kejadian ini Pak, kita asik makan, asik minum karena sudah terbiasa kan 11 bulan kita makan dan minum. Ini datang puasa, kita pergi beli nasi kuning pagi-pagi, ada toko jual atau kita masuk ke warung, enggak ingat, enggak sadar, ya sudah. Fal yutimma saumahu. Dia lanjutkan puasanya lagi, Pak. Kenapa? Karena yang kasih makan itu adalah Allah. Yang kasih minum itu adalah Allah. Jadi enggak boleh Allah disalahkan. Allah ini yang buat saya lupa ini. Enggak. Tetap lanjutkan puasa dan puasanya tidak batal. Baca Imran. Nah, hadis Rasulullah mengatakan manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi ada istilah kita takjil, paham Pak? Takjil bepa kan? Bepa dipakai mak buka. Itu namanya takjil. Takjil dalam bahasa Arab adalah menyegerakan. Kalau sudah tenggelam matahari, maka segera berbuka. Meskipun belum ada azan, si muadzin belum mengumandangkan azan, berbuka segera. Paham Pak? Karena kebiasaannya orang musyrik, mereka itu berbukanya tak kala masuk waktu Isya. Dalam rangka menyelisihi mereka, kita kaum muslimin berbukanya itu disegerakan. Jadi jangan pula balas dendam, nan remaneng apa yang ada di depannya. Ya cendol, ya nasi, ya akhirnya apa? Akhirnya uleran nggak bisa bergerak. Akhirnya tidak bisa datang berjamaah salat maghrib. Nah, ini gulu berlebihan dalam makanan. Makan secukupnya saja, korma gitu. Kemudian setelah sholat baru makan yang berat-berat. Baca Pak Ripai. Faqala. Jadi sahur ini Pak, hukumnya sunnah. Sahur. Dan diusahakan sahur itu mendekati waktu azan. Kalau sekiranya 5 menit lagi mau masuk waktu azan, maka di situ yang lebih utama. Jadi imsak itu adalah kehati-hatian dan batas akhir tidak boleh makan ketika azan berkumandang. Jadi kalau ada orang bilang imsak, masih 20 menit lagi azan, ya sudah deh genta metoni, makan lagi. Makan lagi sepuasnya karena belum azan. Batas akhirnya itu adalah azan. Jadi sahur ini ya hukumnya sunnah. Karena bisa membuat kita kuat dan bisa membuat kita tidak keroncongan perut karena ada perbekalan. Adapun kalau sekiranya kita adalah orang yang kuat berpuasa, Pak, kita tidak sahur, kemudian nanti datang waktu berbuka kita tidak berbuka, dilanjut lagi puasa, enggak kira-kira mampu seperti ini. Jadi dia tidak sahur, puasa lagi di siang harinya, datang waktu maghrib, lanjut lagi puasa di malam hari. Nah, kemudian datang waktu sahur baru dia sahur. Nah, ini boleh seperti ini Pak, kalau mau. Nah, karena puasa wisol itu bagi umat Nabi Muhammad hanya sampai sahur berikutnya. Kalau Nabi bisa berhari-hari, enggak buka, enggak sahur, enggak buka, enggak sahur, ini boleh bagi Rasulullah SAW. Tapi bagi umatnya hanya sahur, batas akhirnya adalah sahur berikutnya. Terus waqala. Baca apa Imam?
Di situ nggak ada ini ya, malam yada qala zuri wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, jadi ma puasa ma beletoi. Berpuasa juga dia menipu orang-orang. Dia mengurangi juga timbangan. Paham? Tetap kebiasaan buruknya itu dia kerjakan. Sementara puasa itu Pak menahan lapar dan menahan diri dari berbuat maksiat juga. Sama nih gote. Maka orang ini dia tidak dapat pahala puasa. Dia hanya dapat apa? Lapar dan dahaga saja. Tidak ada yang dia dapatkan dari pahala. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.